Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas materi transaction di MongoDB. Ini adalah materi yang cukup kompleks, jadi kalau misalnya teman-teman nanti di tengah jalan masih agak bingung, teman-teman bisa skip dulu sebenarnya materi ini. Nanti balik lagi ke materi ini ketika memang sudah mengerti atau teman-teman bisa ulang-ulang materi ini. Di relational database, fitur yang sangat berguna dan banyak orang gunakan adalah fitur transaction. Nah, apa itu fitur transaction? Fitur transaction secara sederhana adalah menggabungkan beberapa operasi database dalam satu transaksi atau dalam satu operasi, di mana transaction akan dianggap sukses jika semua operasi sukses, dan transaction akan dianggap gagal jika salah satu operasinya gagal. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman ngelakuin memanipulasi data, contohnya teman-teman punya, anggap aja bikin aplikasi untuk perbankan gitu ya, dimana kan teman-teman kalau mau ngelakuin transfer uang ya, itu kan teman-teman nggak akan mungkin ngelakuin satu query kan, satu perintah operasi MongoDB ya. Yang pertama kan teman-teman harus ngurangin saldo teman-teman, habis itu yang kedua teman-teman harus nambahkan saldo di akun yang ditujunya, artinya akan ada dua operasi MongoDB. Problemnya adalah kalau salah satunya gagal, teman-teman kan harus ngegagalin yang sebelumnya kan. Nggak lucu teman-teman udah berhasil nurunin saldo teman-teman, habis itu pas nge-update saldo yang dituju gagal. Terus saldonya nggak balik lagi. Itu kan lucu gitu ya. Itu nggak boleh terjadi. Nah, fitur kalau misalnya teman-teman pengen ngegabungin dua operasi ini dalam satu proses, di mana kalau gagal harus digagalkan semuanya, kalau sukses dianggapnya harus sukses semua, itu adalah fitur namanya fitur transaksi. Nah, sayangnya fitur transaksi di MongoDB itu tidak jalan di single node. Jadi kalau teman-teman cuma install satu server MongoDB-nya, dia tidak jalan. Jadi fitur transaksi ini cuma jalan di fitur MongoDB cluster atau istilahnya replica set. Jadi teman-teman harus nginstal beberapa MongoDB, minimal 2. Baru dia bisa jalan fitur transaksinya. Jadi lebih ke distributed transaction kalau di MongoDB. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya relational database, biasanya kan cuma satu server doang jalan. Tapi kalau MongoDB nggak bisa, teman-teman minimal harus 2 server. Idealnya sih 3 server ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ini sebenarnya bagus sih. Kalau misalnya teman-teman diminta untuk install nanti di production, itu nggak mungkin teman-teman cuma install satu server MongoDB. Problemnya apa? Problemnya kalau servernya mati, teman-teman udah nggak bisa lagi ngelakuin apapun, karena harus datanya udah hilang, karena database-nya mati gitu ya. Jadi datanya nggak bisa ya istilahnya servernya mati lah. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti install di production, servernya ada 3 MongoDB-nya, kalau satu server mati, masih ada 2 server yang bisa nerima request. Nah, jadi sekarang kita akan coba nginstal MongoDB secara cluster, 3 buah ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau nanti kita nginstal 3 buah MongoDB, jadi kita anggap dia adalah satu cluster. Jadi satu cluster itu ada 3 MongoDB misalnya. Nah, saat kita menginstal MongoDB pertama, maka datanya itu akan disimpan. Contohnya di sini kita ada data produk, ada data customer, ada data order. Saat kita menambahkan satu MongoDB lagi, maka data yang ada di MongoDB 1 akan diduplikat ke MongoDB 2. Ketika kita menambahkan MongoDB 3, maka datanya juga akan di-copy ke MongoDB 3. Jadi ada 3 data nantinya. Nah, terus gunanya buat apa? Gunanya kita bisa mendistribusikan proses operasi ke MongoDB-nya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba traffic-nya tinggi banget, dibanding teman-teman nembak ke satu MongoDB, teman-teman bisa nembak ke MongoDB yang lain. Dengan begitu, traffic-nya, load-nya bisa kita distribusikan ke semua server MongoDB. Datanya tetap sama. Nah, namun perlu diperhatikan teman-teman, jadi saat si MongoDB itu menduplikat datanya ke Mongo 2, ke Mongo 3, akan ada yang disebut primary data, ada yang ada disebut secondary data. Primary data contohnya di sini ada produk, di sini adalah primary data, di sini customer ini primary data, di sini produk ini secondary 1, ini produk secondary 2. Secondary itu artinya adalah duplikasinya. Primary itu data aslinya. Nah, Mongo cuma bisa nge-insert datanya ya ke primary-nya.
Kalau misalnya baca, teman-teman boleh bacanya ke secondary-nya. Tapi kalau nge-insert, nge-update, memanipulasi datanya, teman-teman harus ke primary-nya. Tapi nggak usah khawatir, tenang aja. Karena kalau teman-teman bikin aplikasi, nanti si MongoDB-nya yang memanage. Kalau teman-teman ngirim perintah insert, nanti akan di-redirect ke primary-nya. Kalau teman-teman nge-query, teman-teman bisa ngambil otomatis di-redirect ke secondary-nya. Jadi ini udah canggih lah ya istilahnya. Cuma teman-teman harus ngerti konsepnya. Nah, untuk ngelakuin transaksi di MongoDB cukup sederhana. Jadi ada 3 function. Function pertama itu kalau mau ngelakuin transaksi harus start transaction. Tapi ini harus di dalam session. Ya. Cara buat session seperti apa? Nah, tiap bahasa pemrograman mungkin beda-beda ya. Nanti saya akan perlihatkan contoh kodenya di Mongo Shell seperti apa. Nah, jadi setiap teman-teman pengen memulai transaksi, teman-teman harus start transaction. Setelah itu teman-teman di dalamnya baru bisa ngelakuin insert, update, delete, dan sebagainya. Terserah mau berapa banyak pun operasi yang teman-teman masukkan. Di akhirnya, teman-teman harus nambahin commit transaction. Commit transaction untuk bilang ke MongoDB kalau operasinya udah selesai, silakan dieksekusi semuanya. Kalau misalnya ada yang gagal, maka teman-teman harus, kalau misalnya ada yang gagal ya, otomatis nanti semuanya akan digagalkan. Sampai si start transaction. Jadi kalau kodenya start transaction, habis itu insert, habis itu commit, ternyata gagal, maka yang commit sebelum start transaction itu akan di rollback. Atau kalau tengah jalan teman-teman emang pengen ngebatalkan transaksi, teman-teman bisa abort transaction. Dengan teman-teman manggil abort transaction, data sebelum-sebelumnya setelah start transaction itu akan di rollback istilahnya, atau dikembalikan ke data semula. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman pakai bikin aplikasi yang sangat butuh transaksi ya, transaction fitur. Seperti contohnya kebanyakan sih di financial ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan financial itu wajib menggunakan transaction. Nah, ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan, makanya tadi saya bilang ini agak kompleks di MongoDB untuk transaksinya. Jadi kalau teman-teman agak masih bingung, nggak masalah, nanti tinggal diulang-ulang materinya atau bisa di-skip dulu untuk sementara. Jadi sebelum kita mulai membuat transaksi, ada beberapa istilah yang teman-teman harus mengerti. Yang pertama adalah read preference. Apa itu read preference? Read preference itu adalah bagaimana MongoDB mengkontrol dari mana kita membaca data. Jadi nanti kan saat aplikasinya di cluster ya, ada 3 node. Nah, read preference itu menentukan teman-teman kalau setiap baca data di dalam proses transaksi itu mau baca data dari mana. Nah, teman-teman ada banyak opsinya, teman-teman bisa di set. Contohnya kalau set primary, berarti setiap query yang teman-teman lakukan di dalam proses transaksi itu akan ngelakuin query ke primary. Kalau primary favorite, itu semuanya query akan diambil di primary. Namun jika tidak ada primary, misalnya aplikasi down ya, lagi down MongoDB-nya yang satu, maka dia akan diambil dari secondary. Kalau misalnya teman-teman bilang secondary, semua query akan diambil dari secondary replika. Kalau secondary preferred, artinya akan diambil dari secondary, tapi kalau ternyata tidak punya secondary, dia mungkin bisa juga diambil dari replika. Atau nearest. Nearest itu semua query akan diambil dari replika set atau MongoDB yang lainnya yang paling cost-nya paling rendah ketika ngelakuin koneksi ke servernya. Nanti kan ketika teman-teman query kan ada beberapa server ya. Mungkin si MongoDB-nya punya kemampuan untuk mengkontrol paling cepat tuh query-nya ke server mana sih. Nah, teman-teman bisa menggunakan nearest. Tapi kalau untuk transaksi biar konsisten, saya selalu sarankan menggunakan primary. Kenapa? Karena kalau secondary, si MongoDB itu ngelakuin proses sinkronisasinya itu kan asinkronus ya. Jadi teman-teman insert ke primary, habis itu primary-nya akan ngirim data ke secondary secara asinkronus. Artinya mungkin ada delay beberapa milisecond atau mungkin berapa second kalau lambat banget networknya. Jadi kalau teman-teman ngambil dari secondary, ada kemungkinan datanya nggak real time dapatnya, nggak konsisten. Jadi saya sarankan ambil datanya dari primary. Selanjutnya ada read concern. Apa itu read concern? Read concern itu adalah bagaimana MongoDB mengkontrol data yang kita dapatkan. Jadi kalau yang read preference itu bagaimana ngelakuin query, mau query-nya mau kemana. Tapi kalau read concern itu mau ngambil datanya dari mana. Jadi kan kalau teman-teman habis selesai query kan dikasih tahu dokumennya berapa aja.
Nah, habis selesai query kan teman-teman pasti ngambil datanya. Nah, untuk ngambil datanya, si MongoDB juga bisa di-set. Propertiesnya namanya read concern. Read concern teman-teman bisa set juga, di sini ada atributnya. Teman-teman bisa lokal. Lokal itu berarti data akan diambil dari local node. Jadi teman-teman kalau connect-nya ke Mongo 1, teman-teman akan ngambil datanya dari Mongo 1. Kalau teman-teman connect-nya ke Mongo 2, teman-teman akan ngambil datanya dari Mongo 2. Nah, kalau teman-teman set sebagai available, maka teman-teman akan ngambil data dimanapun, tidak peduli node mana. Pokoknya yang available. Nah, kalau teman-teman majority, data akan didapat dari mayoritas data di semua node. Jadi maksudnya kalau majority itu apa? Jadi kalau ada 3 node, minimal teman-teman akan query kedua node untuk ngambil datanya. Lah, untuk apa kayak gini? Ini untuk memastikan bahwa data yang teman-teman ambil itu beneran konsisten. Jadi nanti si MongoDB itu akan mencoba nge-query dari mayoritas. Jadi kalau biasanya tuh kayak jumlah dibagi 2 ditambah 1 ya. Jadi kalau jumlahnya ada 3, dibagi 2, berarti kan dapatnya 1. Habis itu tambah 1, dapat jadinya 2. Jadi teman-teman nanti akan query kedua node, ambil datanya, di-compare. Data yang paling baru yang mana. Habis itu nanti data yang paling baru diambil. Jadi ini jaga-jaga di tengah jalan ada delay sinkronisasi data. Ada linearizable, ini data akan dipastikan data paling terbaru di semua node. Jadi kalau ini lebih mahal, kenapa? Karena akan query ke semua node, ke semua server MongoDB, habis itu dicek data yang paling baru di mana, habis itu baru diambil datanya. Ini mungkin paling lambat ya, tapi ini paling konsisten, karena dia akan ngecek data yang paling baru di semua node. Jadi kalau node-nya teman-teman nanti di production ada 10, ya makin lambat lagi, karena dia harus nanya ke 10 server MongoDB-nya. Atau snapshot, data akan diambil dari mayoritas data snapshot. Jadi ketika teman-teman ngelakuin proses transaksi, datanya itu sebenarnya belum dimasukkan ke MongoDB, tapi disimpan di snapshot. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil data dari snapshot itu bisa. Cuma problemnya berarti teman-teman ngambil data dari transaksi orang lain yang belum kelar mungkin. Jadi ini agak bahaya. Kalau saran saya, kalau mau bisa pakai majority atau linearizable. Itu terserah sih mau yang pakai yang mana. Biar lebih konsisten ya. Nah, yang terakhir ada write concern. Write concern itu apa? Write concern adalah bagaimana MongoDB mengkontrol operasi write, insert, update, delete. Nah, ada dua, ada number, ada majority. Apa itu number? Jadi kalau teman-teman set numbernya 1, berarti si MongoDB cuma memastikan bahwa datanya berhasil diinsert ke satu MongoDB. Kalau teman-teman set 2, berarti ketika teman-teman insert data ke satu MongoDB, maka si MongoDB akan memastikan bahwa ada 2 server yang berhasil nge-insert data tersebut. Jadi menerima data tersebut. Kalau teman-teman set 3, berarti si MongoDB akan memastikan bahwa datanya akan masuk ke 3 server dulu, baru dianggap sukses. Atau teman-teman bisa pilih majority. Majority itu apa? Majority berarti yang tadi ya bilang jumlah node dibagi 2 ditambah 1. Jadi kalau jumlah node-nya 3 dibagi 2 kan jadinya 1. Ditambah 1 jadinya 2. Kalau jumlah node-nya 5 dibagi 2 berarti kan 2 ditambah 1 jadinya 3. Jadi kalau misalnya jumlah node-nya 3 berarti si MongoDB akan memastikan bahwa data yang kita write sukses dulu di write ke 2 MongoDB baru dianggap sukses. Seperti itu. Teman-teman sebenarnya bisa di sini. Kalau paranoid, teman-teman bisa set sejumlah Mongo servernya. Jadi kalau ada 3 Mongo, ya di set 3 Mongo. Cuma problemnya kalau ada satu Mongo yang error, yang mati misalnya, teman-teman udah otomatis nggak akan bisa nge-insert data. Kenapa? Karena teman-teman selalu ngeset kalau harus sukses nge-insert ke 3 MongoDB. Padahal MongoDB yang nyala cuma ada 2. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya majority pun udah lumayan aman ya. Jadi minimal setengahnya lebih sukses nge-insert ke MongoDB. Oke, mungkin emang agak sedikit panjang teorinya, tapi harusnya nanti ketika coding teman-teman nggak banyak sebenarnya ya. Codingnya simple sih. Cuma yang konsep-konsep tadi teman-teman bisa sambil pelajari. Saya udah masukkan sih referensinya, jadi teman-teman bisa dibaca di sini, di read concern juga ada, read preference ada. Teman-teman bisa baca lebih detail di sana. Nah, kita sekarang langsung praktek transaction. Nah, cuma problemnya adalah yang kita install saat ini adalah ini ya, saya buka transaction. Nah, yang teman-teman install saat ini MongoDB-nya masalahnya itu satu node, bukan cluster. Jadi kita akan keluar dulu dari MongoDB ini.
teman-teman nggak usah khawatir, saya udah buatkan contoh cluster. Jadi di sini ada folder yang namanya MongoDB replica set. Di sini ada Docker Compose-nya, ya. Di sini ada 3 node MongoDB alias 3 server MongoDB. Yang pertama Mongo 1, yang kedua Mongo 2, yang ketiga Mongo 3. Caranya sederhana, jadi saat teman-teman ngerunning MongoDB, ya, ini kan command untuk ngerunningnya Mongo daemon ya. Habis itu tambahkan atribut minus replica set my mongo set. Ini terserah namanya apa, tapi harus sama semuanya. Jadi kalau ini my mongo set, ini harus my mongo set. Kalau di sini programmer zaman now, di sini juga harus programmer zaman now, tiga-tiganya. Habis itu selesai ya, cuma gitu doang, udah nggak ada yang aneh. Nah, sekarang kita akan coba running pakai Docker Compose. Jadi saya akan masuk dulu ke Mongo replica set ya. Kita akan running Docker Compose up min f Docker Compose min d. Enter. Ups, ada yang salah ya kayaknya saya. Docker Compose min f Docker Compose up min d. Oh ya, tadi saya kebalik ya. Nah, sudah creating Mongo 2, 3, 1 dan semuanya. Kita cek Docker container ls. Nah, sekarang ada 4 Mongo ya. Tapi yang terkoneksi ke cluster ada 3. Yaitu di sini ada mana name-nya? Yang ini Mongo 3, Mongo 1 sama Mongo 2. Kalau Mongo doang ini yang nggak ada angkanya di belakangnya, ini MongoDB 1 node yang sebelumnya kita pakai. Nah, sekarang kita akan masuk ke Mongo 1 misalnya ya. Jadi kita akan masuk ke Mongo 1, Docker, container, exec, min it, Mongo 1, bin, esa. Oke, selesai. Kita masuk Mongo. Oke, sudah masuk. Nah, untuk ngeset cluster, teman-teman harus ngeregistrasiin. Jadi pertama ketika teman-teman ngerunning si Mongo-nya, tiga-tiganya, itu tiga-tiganya tidak saling terkoneksi. Nah, agar saling terkoneksi, teman-teman harus nambahkan ke salah satu servernya atau node-nya, itu member-member yang lainnya. Cukup sekali doang, nanti otomatis tiga-tiganya akan terkoneksi. Jadi di sini teman-teman cukup menggunakan perintah rs replica set initiate, jadi menginisialisasi. ID-nya harus sama ya, ini my mongo set harus sama di sini, ini my mongo set. Habis itu membersnya harus teman-teman masukkan. Yang pertama adalah ini Mongo 1 hostnya, portnya sekian. Yang kedua hostnya Mongo 2, karena di dockernya di sini kontainernya Mongo 1, Mongo 2, dan Mongo 3. Jadi host name-nya sama ya, sama seperti container name-nya. Jadi cukup seperti ini doang, udah selesai. Jadi sangat sederhana di nge-setup cluster di MongoDB. Oke, kita paste di sini, enter, selesai. Ketika selesai, teman-teman bisa lihat perubahannya. Sekarang berubah namanya my mongo set sesuai dengan replica set name-nya. Habis itu di sini dibilang secondary. Jadi Mongo ini yang saya pakai Mongo 1, dia sekarang bertugas sebagai secondary ya. Nah, untuk ngelakuin manipulasi data, kita harus terkoneksi ke Mongo masternya. Jadi kita nggak bisa lagi manipulasi data di Mongo 1 ini. Kita harus coba connect ke yang lainnya. Jadi kita akan coba tes ya. Ini saya exit berarti ya. Jadi bukan di Mongo 1, kita coba ke Mongo 2. Dia master atau bukan. Mongo. Nah, ini Mongo 2 juga secondary, berarti bukan. Kita exit. Kita akan coba ke Mongo 3. Mongo. Oh, masih secondary ya? Salah ya saya. Mongo 1 coba. Oh, tadi saya connect ke Mongo berapa ya? Nah, ini ternyata Mongo 1, teman-teman, primary-nya. Tadi kayaknya saya salah connect deh. Nah, ini Mongo-nya primary ya. Berarti dia sebagai primary. Nah, artinya kalau primary berarti kita bisa ngelakuin manipulasi data di primary ini. Kenapa nggak bisa di secondary? Jadi konsepnya kalau MongoDB replica set itu konsepnya master slave.
Jadi ada master atau primary-nya, ada slave-nya, atau yang nyimpen data replikasinya. Ya teman-teman untuk insert update delete-nya harus ke primary-nya. Nanti primary-nya akan ngirim ke semua slave-nya atau replikanya. Nah, kalau baca data teman-teman bisa dari replika-replikanya. Oke. Sekarang kita akan coba create dua buah collection. Collection pertama products dan collection kedua adalah order. Enter. Oke, selesai. Sekarang beda ya responnya, kayak ada klasternya seperti ini. Selesai. Sekarang kita akan insert datanya banyak. Di sini contohnya ada insert ke produk, ada Indomie, ada mie sedap. Selesai. Oh ya, ini kalau misalnya teman-teman DB, ini DB-nya tes ya. Tadi kebetulan saya lupa nggak switch DB, nggak masalah deh. Kita sekarang belajar transaksinya aja. Nah, ini adalah cara membuat transaction. Jadi untuk transaction teman-teman harus bikin session dulu. Sessionnya gimana caranya? Caranya cukup sederhana. Jadi pertama pakai DB get mongo ya, habis itu start session. Ketika start session, teman-teman harus masukkan read preference. Terus modenya apa? Contohnya di sini saya pakai mode primary. Yang tadi saya udah jelasin ya. Jadi read preference-nya saya pakai mode primary. Habis itu dari session untuk memulai transaksi kita bisa menggunakan start transaction. Tapi di dalam sini teman-teman harus memasukkan read concern dan juga write concern. Read concern-nya di sini saya pilihnya yang majority, write concern-nya juga majority. Jadi mayoritas. Terserah lah ya teman-teman mau seperti apa nanti. Ini saya pakai yang majority, ini primary, ini majority biar lebih konsisten aja. Karena saya anggap datanya misalnya harus beneran konsisten. Jadi pertama kita bikin si session-nya dulu. Session-nya udah dibikin, habis itu session-nya kita start transaction. Selesai. Selanjutnya, biasanya kan kita db titik nama collection dan sebagainya ya. Nah, ini nggak bisa. Teman-teman harus pakai objek session tersebut untuk melakukan transaksi. Jadi, session titik get database, nama database-nya apa. Habis itu nama collection-nya, habis itu di sini operasinya seperti biasa. Contohnya di sini saya insert, habis itu di sini saya insert lagi, habis itu di sini saya insert lagi. Berarti 3 kali insert saya ya. Habis itu di sini saya abort, berarti membatalkan. Berarti 3 operasi ini harusnya dibatalkan semua. Nah, kita pengen lihat. Saya akan copy sampai sini. Selesai ya. Kalau kita db apa tadi? Products ya. Find. Lihat, datanya udah ada 2. Terus kita masukkan ke orders juga. db orders find itu the finds ya, orders ya. Belum ada ya kalau di sini. Jadi memang kenapa belum ada? Karena memang belum kita commit transaksinya. Nah, gimana kalau kita sekarang coba bentar. Ternyata belum, teman-teman. Sorry. Jadi yang data produk itu kita masukkan di sini sebelum data transaksi dimulai. Nah, di sini kita ngelakuin transaksi. Di sini ngelakuin transaksi, ya. Jadi kita ngelakuin kuantitinya diturunin 2. Coba lihat products-nya. Ini masih kuantitinya 10, padahal di sini 10 ya. Terus kita coba turunin 2. Artinya apa? Artinya datanya belum berubah. Tapi kalau kita pakainya yang pakai ini, session get database products, kita lihat. Find. Ini transaction error. Kenapa? Transaksinya belum kita commit, ya. Jadi teman-teman coba ngakses data tapi transaksinya belum di-commit. Nah, sekarang kita harus abort transaction misal aja. Jadi saya abort transaction, selesai. Itu harusnya datanya nggak ada semua. Saya end session. Cuma ya memang nggak kelihatan impact-nya sih ya kalau saya abort. Sekarang saya akan coba ini yang commit transaction. Jadi saya anggap sukses semuanya. Nah, tadi teman-teman semuanya udah ngelihat. Jadi ketika saya masukkan beberapa instruksi transaction, saya lihat di collection-nya itu datanya belum ada.
Jadi teman-teman nggak akan ngelihat hasil datanya sebelum teman-teman ngelakuin commit transaction. Nah, untuk lebih jelas saya ulangi lagi. Jadi yang ini kita akan buat dulu, start transaction dulu. Sekarang selanjutnya kita akan insert order dan juga decrement products. Enter. Nah, ini kan berarti udah kita turunkan ya. Kita cek stoknya DB products find masih 10, artinya belum beneran di-execute. Nah, ini akan di-execute kalau teman-teman bilang ini commit transaction. Jadi kalau commit baru dia di-execute. Selesai. Kita cek lagi find, dia turun 8. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu fitur transaksi. Jadi ketika teman-teman ngelakuin banyak operasi, habis itu ketika teman-teman melakukan commit transaksi, maka dia baru di-execute semuanya. Ketika ada salah satu aja yang gagal, maka semuanya akan di-abort atau dibatalkan. Jangan lupa setelah transaksi teman-teman tambahkan end session untuk mengakhiri sesi transaksinya ya. Nah, jadi seperti ini fitur transaksi. Lumayan panjang video ini, udah hampir lewat dari 25 menit. Ini mungkin video terpanjang di materi ini, cuma memang di MongoDB agak sedikit kompleks untuk fitur transaksi. Sebenarnya kompleks pemahaman awalnya, tapi setelah ngerti ya udah gampang ya. Pokoknya intinya sebelum ngelakuin apa-apa, start transaction, setelah selesai, commit transaction. Kalau misalnya ada error, tinggal abort transaction. Udah selesai, gitu doang sebenarnya. Jadi cuma 3 perintah doang yang perlu kita ketahui sebenarnya. Cuma memang untuk bisa ngelakuin transaksi memang agak sedikit kompleks. Tapi nanti kalau teman-teman di production, itu pasti kok teman-teman nggak mungkin nginstalnya satu server MongoDB. Pasti minimal 2 atau rekomendasinya 3 biar tidak terjadi split brain problem. Oke. Next kita akan bahas tentang security di MongoDB.